Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Adab, masih terkait dengan adab terhadap kedua orang tua. Dan ini adalah adab yang paling utama yang harus kita perhatikan terkait dengan makhluk, terkait dengan manusia. Karena kedua orang tua lah yang paling harus kita hormati, yang paling harus kita bahagiakan, harus kita melakukan yang terbaik untuk mereka berdua. Oleh karenanya ketika Imam Al-Bukhari membawakan Kitabul Adab, pertama yang dibahas adalah adab terhadap kedua orang tua. Tapi kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab ketiga, bab la yujahidu illa biiznil walidaini. Bahwasanya seorang tidak berjihad kecuali dengan izin kedua orang tuanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan wa Syu'bah qala haddatsana Habib tahwil qala wa haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib an Abil Abbas an Abdullah bin Amr qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ujahid ya Rasulullah, apakah aku berjihad?" Nabi berkata, "Laka abawan, kau memiliki dua orang tua?" Qala na'am, kata orang tersebut, "Iya, saya memiliki kedua orang tua." Nabi berkata, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Dzakara fi hadis Habib an Abil Abbas, atau dzikra fi hadis Habib an Abil Abbas an Abdullah bin Amr qala rajulun lin Nabiy. Tapi ini hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa aku berjihad?" Itu mengangkat pedang berjalan untuk melawan musuh-musuh Allah, ya, yang menghalangi dakwah Islam. Dan itu tentu ibadah yang sangat agung, jihad fi sabilillah. Karena seorang berkorban sesuatu yang sangat dia cintai, ya. Orang berjihad itu apa? Dia berkorban sesuatu yang sangat dicintai. Apa yang sangat dicintai oleh seseorang? Yaitu nyawanya, kemudian hartanya. Siapa yang tidak cinta kepada nyawanya? Makanya kita tahu, para dokter tahu kalau orang sudah sakit, dia mengeluarkan uang berapa saja untuk kesembuhannya, dan untuk menyelamatkan nyawanya. Di antara sesuatu yang sangat dicintai oleh seorang adalah nyawanya sendiri. Kemudian yang sangat dicintai oleh seorang adalah hartanya. Dia orang susah payah, ya, bekerja keras membanting tulang, ya, demi untuk mencari harta. Makanya jihad adalah amal ibadah yang sangat agung, ya, puncak keislaman, ya. Tetapi ketika ada seorang yang berjihad, dia minta izin atau dia bertanya kepada Nabi, "Apakah saya berjihad ya Rasulullah?" Yang mengorbankan jiwa, raga dan harta. Kata Nabi kepada dia sallallahu alaihi wasallam, "Laka abawan, kau masih punya dua orang tua?" Kata dia, "Masih ya Rasulullah." "Na'am." Maka Rasulullah SAW berkata, "Fa fihima fajahid." Rasulullah tentu mengarahkan yang lebih baik. Yang lebih baik adalah berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, hadis yang kita sebutkan di awal pembahasan sebelumnya, hadis Ibnu Mas'ud, yang ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kemudian tsumma ayyu, kemudian apa? Nabi mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyu, kemudian apa? Rasulullah mengatakan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hadis ini, baik hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Hal ini dijelaskan oleh para ulama jika jihad tersebut adalah jihad fardu kifayah. Tatkala kaum muslim dalam kondisi kuat, ya, dan tidak semua orang diperintahkan untuk jihad, maka jihad ketika itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau jihad fardu kifayah, maka jika seorang ingin berjihad, dia harus minta izin kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua fardu ain. Fardu ain. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin. Jika sebagian sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti salat janazah. Salat janazah fardu kifayah. Tidak semua. Ada si fulan meninggal, tidak semua orang salat janazah. Sebagian sudah salat, maka sudah sah dan gugur kewajiban atas yang lainnya. Namanya fardu kifayah.
Kalau sudah cukup, sudah ya. Kalau fardu ain maka wajib bagi setiap orang. Salat 5 waktu fardu ain. Setiap orang harus salat 5 waktu. Ya, kalau jihad masih dalam derajat fardu kifayah, artinya Islam dalam kondisi kuat, ya, maka tidak semua orang suruh berjihad. Sementara berbakti kepada orang tua adalah fardu ain, maka jika terjadi kontradiksi mana yang didahulukan, maka yang didahulukan adalah fardu ain. Maka dari sini Rasulullah mengatakan fa fihi ma fajahid, maka dahulukanlah fardu ain yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Lain halnya jika ternyata jihad tersebut adalah fardu ain. Kapan fardu ain? Jika fardu ain misalnya penguasa menyuruh semuanya untuk nafir, untuk berjihad seluruhnya. Ya. Kenapa? Karena negara dalam kondisi bahaya, maka semua harus turun jihad, maka tidak perlu minta izin pada kedua orang tua. Bahkan kalau orang tua pun melarang tetap berjihad karena sudah fardu ain. Sudah fardu ain. Kapan lagi fardu ain? Misalnya dia yang ditunjuk, ya, dia yang ditunjuk. Karena dia memiliki keahlian, dia pakar dalam peperangan, maka penguasa memilih dia, kamu yang harus jihad, maka dia tidak butuh lagi untuk minta izin kepada kedua orang tua. Karena ketika itu sudah berubah menjadi fardu ain, ya, fardu ain. Adapun jika fardu kifayah, maka lebih afdal berbakti kepada kedua orang tua. Faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis ini, Rasulullah mengatakan tentang berbakti kepada orang tua dengan lafal jihad. Dan jihad menunjukkan tentang mujahadah, itu kesungguhan, pengorbanan. Isyarat bahwasanya berbakti kepada orang tua itu butuh mujahadah. Karena Rasulullah mengatakan fa fihima fajahid, maka bermujahadalah, bersungguh-sungguhlah, berkorbanlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ini harus kita perhatikan para hadirin dan hadirat, para dokter. Kalau kita masih punya kedua orang tua, apalagi orang tua dalam kondisi jompo, dalam kondisi sudah susah menjalani hidup ya, karena sudah sangat tua, maka ini lebih ditekankan kita untuk berkhidmat kepada mereka. Kita harus bersungguh-sungguh ya. Ini syarat bahwasanya berbakti kepada orang tua perlu perjuangan ya. Maka jangan lupa, namanya kalau berbakti sama orang tua ada korban perasaan, ada perjuangan perasaan, ada terutama seorang yang mendapati orang tuanya misalnya ngomel melulu, tidak terima kasih sama anaknya, nuntut enggak berhenti-berhenti. Ya, orang tua ada pikun kadang-kadang bicara ngelantur ya. Butuh korban perasaan ya. Kemudian korban harta, berbakti sama orang tua butuh harta, kita harus keluarkan korban harta. Orang tua sudah terlalu banyak mengorbankan hartanya untuk kita di saat-saat kita tidak bisa apa-apa. Maka untuk berbakti sama orang tua kita butuh korban harta, korban waktu, kita harus sempatkan diri. Bukan sempatkan, menyengajakan. Jangan hanya sempat berbakti sama orang tua, harus sengaja kita berbakti sama orang tua. Maka ingat, dalam berbakti pada orang tua jangan asal-asalan. Ini pahalanya sangat besar. Kalau kita mau jihad asal-asalan tentunya tidak. Kalau kita jihad serius asal-asalan kita bakalan mati dibunuh oleh musuh. Kalau jihad serius persiapan, bawa senjata, mungkin latihan dulu, strategi, ya itu jihad. Ada yang jihad lebih afdal, berbakti sama orang tua, maka semuanya perlu persiapan. Strategi berbakti sama orang tua, sisihkan uang, menyengajakan waktu, menghampiri, dan maka pahalanya sangat besar. Maka saya katakan beruntung pada kawan-kawan yang masih memiliki kedua orang tua, kesempatan bagi mereka untuk meraih pahala jihad sebanyak-banyaknya, bahkan lebih afdal daripada jihad pedang melawan musuh. Tapi di sini saya bacakan perkataan sebagian ulama. Para ulama berselisih, bagaimana jika kedua orang tuanya musyrik? Apakah kalau dia jihad fardu kifayah tetap minta izin kepada kedua orang tua? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ats-Tsauri berkata tidak perlu izin karena kedua orang tuanya musyrik. Dan ini kaitannya jihad melawan orang musyrikin, enggak perlu izin. Kalau minta izin dia pasti ngelarang karena dia pasti bela agama syiriknya. Oleh karenanya tidak perlu minta izin, perang aja kan. Untuk perang tidak perlu minta izin kedua orang tua. Kata Tsauri, kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan lahu an yaghzuwa bi ghairi idznihima. Kata Imam Syafi'i boleh berjihad tanpa izin kedua orang tua. Tetapi kata Ats-Tsauri tetap wajib minta izin kepada keduanya. Ats-Tsauri, Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri berkata tetap wajib minta izin. Keumuman hadis ini karena Rasulullah bertanya, apakah engkau punya dua orang tua? Rasulullah SAW tidak memperinci muslim atau kafir. Maka kalau kedua orang tua masih ada dan jihadnya jihad fardu kifayah, meskipun kedua orang tua musyrik,
maka wajib minta izin. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak harus minta izin. Karena kalau minta izin pasti orang tuanya tidak ridho karena orang tuanya musyrik membela agama kesyirikan. Kemudian terkait apakah minta izin ini juga bersambung sampai kepada para kakek, para nenek ya. Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Dan satu ada perkataan menarik dari Tawus, seorang tabi'in. Dia berkata, wa kana Tawus yara as-sa'ya 'ala al-akhawat afdalu min al-jihad fi sabilillah. Tawus berpendapat, seorang berusaha ngurusin adik-adik perempuannya, kakak-kakak perempuannya, itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah, lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Maksudnya jihad tadi fardu kifayah. Ini isyarat dari Tawus rahimahullahu taala, hendaknya seorang berusaha berbuat baik kepada kakak-kakak perempuan, adik-adik perempuan yang terkadang terlalaikan untuk kita baikin. Siapa yang masih punya orang tua, fokus ke orang tua. Siapa yang masih punya kakak adik perempuan, jangan lupa untuk berbuat baik kepada mereka. Karena Tawus berpendapat berbuat baik kepada kakak-kakak dan adik-adik perempuan lebih afdal daripada jihad fi sabilillah kalau jihadnya fardu kifayah. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis babun la yasubbur rajulu walidayhi. Bab janganlah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Janganlah seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ahmad bin Yunus. Qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar, an yal'ana rajulu walidayhi, seorang melaknat kedua orang tuanya. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Qila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Kok bisa seorang melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasulullah jelaskan, qala yasubur rajulu abar rajuli, seorang mencela bapak kawannya. Fa yasubbu abahu, maka kawannya tersebut atau lelaki lain tersebut balik mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu, dan sebaliknya dan juga mencela ibunya ya. Taib, ini hadis tentang di antara dosa besar adalah mencaci maki kedua orang tua sendiri. Tentunya ini hal yang aneh. Apakah ada orang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri, apalagi melaknat kedua orang tuanya sendiri? Ternyata ada bentuknya meskipun secara tidak langsung ya. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, inna min akbaril kabair an yal'ana rajul walidayhi, di antara bentuk dosa besar yang sangat besar, seorang melaknat kedua orang tuanya. Laknat itu maksudnya mendoakan agar kedua orang tuanya terjauhkan dari rahmat Allah. Laknatullah alaik, dia ngomong sama orang tuanya, semoga Allah melaknatmu ya. Atau dia mengatakan mal'un, terlaknat engkau ya. La'in, kau terlaknat. Ini ucapan-ucapan kotor ditujukan kepada orang tua. Ketika Nabi mengatakan demikian, di antara dosa paling besar seorang melaknat kedua orang tuanya, maka sahabat heran. Mereka berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi? Kok bisa seorang melaknat kedua orang tuanya? Ini di zaman para sahabat, ini kayaknya mustahil ya. Seorang melaknat kedua orang tuanya. Apalagi di zaman dulu orang Arab begitu kuat kabilahnya sampai rela membela mati-matian ayahnya ya. Karena mereka punya ta'assub fanatik kabilah luar biasa. Maka sulit tergambarkan bagaimana seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Yang ada seorang anak bela orang tuanya mati-matian. Yang ada seorang anak kalau orang tuanya dipermalukan maka dia rela mati untuk membela orang tuanya. Itu di zaman tersebut. Maka ketika Rasulullah mengatakan dosa paling besar di antaranya melaknat kedua orang tua, maka sahabat heran. Kok bisa? Itu di zaman mereka. Di zaman sekarang mungkin kita dapati orang tua bukan cuma dilaknat, bahkan orang tua terkadang dipukulin oleh anaknya. Waliyadzubillah. Terjadi di zaman sekarang. Anak mukul ibunya, anak berantem dengan bapaknya, anak melaporkan kedua orang tuanya untuk dipenjara, dan berbagai macam kerusakan moral yang ada yang kita temukan di zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mustahil ada seorang anak melaknat kedua orang tuanya, apalagi mukulin orang tuanya. Yang ada mereka berkelahi untuk membela orang tuanya. Baik, maka sahabat bertanya,
wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Kok bisa seorang melaknat kedua orang tuanya? Di sini Rasulullah SAW kemudian menjelaskan. Kata Rasulullah SAW, yasubur rajulu abar rajuli. Caranya tidak langsung. Kalau langsung mungkin mustahil di zaman itu. Itu seorang si A mencaci maki orang tua si B. Maka si B marah, dia balas, fayasubbu abahu, maka si B mencaci maki bapaknya si A, bahkan mencaci maki ibunya si A. Dia double lebih parah. Dia bilang bapakmu kurang ajar, si B bapak dan ibumu kurang ajar. Dia balas lebih parah. Nah, ketika itu maka perbuatan dia si A ini karena mencela si bapaknya si B menyebabkan kedua orang tua si A dicaci maki. Maka si A juga menanggung dosa. Karena terjadinya caci maki kepada kedua orang tuanya sebab dia meskipun tidak langsung. Sebab dia. Maka ini di antara dalil tentang seorang harus memutuskan wasilah menuju keharaman. Ya, karena barang siapa yang perbuatannya mengantarkan kepada keharaman, maka seakan-akan dia melakukan keharaman tersebut. Saya ulangi, barang siapa dikatakan di sini wa anna man ala fi'luhu ila muharramin wa illam yaqsid fa huwa kaman qasadahu wa ta'ammadahu fil itsmi. Ya, di sini buku dari Ibnu Mulaqin, gurunya Ibnu Hajar, dalam kitabnya Tawdih, dia berkata, tidak salah dia menukil perkataannya Ibnu Battal, tapi intinya ini perkataan ini dinukil dalam beberapa syarah Sahih Bukhari. Kaidah menunjukkan wa anna man ala fi'luhu ila muharram, siapa yang perbuatannya mengantarkan dia kepada perbuatan yang haram, meskipun dia tidak bermaksud melakukan perkara yang haram tersebut, maka hukumnya sama seperti kalau dia bermaksud melakukan perkara yang haram tersebut, maka dia dapat dosa. Lihatlah laki-laki ini, si A, ketika dia mencaci maki ayah daripada si B, dia tidak bermaksud mencela kedua orang tuanya. Tentu dia tidak ingin dan tidak terbetik dalam hatinya untuk mencela kedua orang tuanya. Cuma dia jengkel, dia mencaci maki ayah si B. Ternyata B balas dengan lebih parah. Bukan cuma mencela ayahnya, bahkan mencela ibunya pula. Sehingga kedua orang tuanya dilaknat, ya, gara-gara dia. Dia tidak bermaksud melaknat orang tuanya, tapi perbuatannya menyebabkan kedua orang tuanya terlaknat, maka dia hukumnya seperti sengaja melaknat kedua orang tuanya. Ini kaidah. Maka dari sini para ulama mengatakan ada namanya saddud dzari'ah atau saddud dzara'i. Saddud dzara'i yaitu dalam syariat ada hal-hal yang dilarang dalam rangka untuk mencegah terjadi perkara yang buruk. Meskipun perkara tersebut mungkin hukum asalnya boleh, tapi jika mengantarkan kepada perkara yang buruk maka dilarang dalam rangka menutup celah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini dalam surat Al-An'am 108. Allah berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Kata Allah, janganlah kalian mencela sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Alladzina yad'una min dunillah, yaitu sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Itu jangan kalian mencela sembahan-sembahan mereka. Kenapa? Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Padahal kita tahu mencela sesembahan-sembahan selain Allah itu terkadang dianjurkan, ya, disyariatkan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam mencela patung-patung yang dibuat oleh bapaknya, ya. Ata'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, wahai ayahku, apakah kau menyembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat dan tidak bisa membantumu sama sekali. Ya, ya. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, apa keburukan bagi kalian apa yang kalian sembah, ya. Ibrahim mengatakan kepada patung-patung, "Ala ta'kulun, tidakkah kalian bisa makan sajian-sajian yang dihidangkan kepada kalian wahai patung-patung?" Ya. Ibrahim mencela patung-patung, ya. Tetapi kalau ada suatu kondisi di mana pencelaan terhadap sembahan-sembahan selain Allah membuat mereka mencela Allah, maka dilarang. Maksud saya lihat di sini, ini disyariatkan, tetapi ketika menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka tidak disyariatkan. Mencela sesembahan-sembahan selain Allah, hukum asalnya disyariatkan. Tetapi ketika dikhawatirkan bisa menimbulkan celaan kepada Allah, yaitu lebih parah, maka tidak disyariatkan lagi. Ya. Di sini ini di antara dalil bahwasanya segala celah yang bisa mengantarkan perkara yang haram maka hendaknya dilarang. Kemudian juga dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah 104 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna."
Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina. Ra'ina itu dalam bahasa Arab artinya perhatikan kami. Tapi rupanya ra'ina dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melarang mengucapkan kata tersebut karena kata tersebut mirip dengan lafal yang digunakan oleh Bani Israel untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ra'ina itu artinya perhatikan kami, perhatikan kami. Namun ra'ina ternyata dalam bahasa Ibrani maknanya buruk. Demikian juga firman Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wanita dilarang untuk kalau dia pakai gelang kaki, kemudian dia pukul-pukulkan kakinya sehingga terdengar bunyi-bunyi. Dikhawatirkan, asalnya seorang wanita boleh pakai gelang kaki, boleh, dan dia boleh berjalan dengan gelang kaki tersebut, boleh. Tapi ketika dia hentak-hentakkan kakinya, kemudian terdengar gemericik, maka menarik perhatian. Oh sih itu lagi pakai gelang kaki ya. Maka dilarang ya. Dari sini berkata Al-Maziri, beliau berkata dalam kitabnya Al-Mu'lim, yu'khadhu minhu al-man'u min bai'i thiyabil harir mimman yalbasuha wa hiya la tahillu lahu. Maka dilarang bagi seorang untuk menjual baju sutra kepada orang yang kita tahu laki-laki mau pakai kain sutra tersebut. Kalau kita tahu dia mau pakai, laki-laki bakalan pakai, kalau kita jual sama dia, kita enggak boleh jual sama dia. Asalnya kita boleh jual kain sutra, satu saja beli boleh karena laki-laki beli mungkin buat istrinya. Tapi kalau menurut persangkaan kuat kita, ini laki-laki dia beli kain sutra, dia yang mau pakai sendiri bukan untuk istrinya, maka jangan kita jual kepada dia. Satu dzari'ah, kita mencegah. Karena perbuatan jualan kain sutra pada asalnya boleh, tetapi kalau kita tahu bakalan menjadikan perbuatan haram karena kain sutra ini akan dipakai oleh laki, maka tidak boleh. Sama seperti kalau kita jualan emas, misalnya pedagang emas, kan laki-laki sering beli emas. Tapi kalau tahu laki-laki ini bakalan pakai emas untuk dia sendiri, buktinya ketika dia nawar emas dia pakai gelang emas, pakai cincin emas. Lah ini dia beli pakai dia buat dia sendiri, maka jangan jual sama dia. Karena kita tahu dia bakalan pakai untuk dirinya. Kita tahu bahwasanya emas dan sutra haram bagi laki. Hadani haramun ala dzukuri ummati wa halalun linisaiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya emas dan sutra haram bagi kaum lelaki dari umatku dan halal bagi para wanita. Ini contoh. Saya ulangi, hukum asalnya jualan emas, hukum asalnya jual kain sutra, hukum asalnya halal meskipun yang beli laki-laki karena ada kemungkinan dia beli untuk istrinya, untuk adik perempuannya atau untuk dijual lagi, enggak ada masalah. Tetapi ketika prasangkaan besar kita, ghalibudz dzan, persangkaan kuat kita ini bakalan laki-laki ini yang beli yang bakalan pakai sendiri, bahkan tidak boleh kita jual sama dia. Ya. Sama seperti jualan pisau boleh. Tapi ketika di musim fitnah ada orang beli pedang, beli pisau untuk bunuh orang, jangan kita jual sama dia. Jangan. Ini mau lagi emosi dia beli cari pisau untuk bunuh orang, jangan jual. Karena kalau kita jual ta'awun al-itsmi wal udwan, kita tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan dan kita akan dapat dosa pula ya, karena kita tahu dia akan gunakan untuk perbuatan buruk. Demikian juga kata Al-Maziri, wa bai'il inabi mimman ya'siruhu khamran wa yashrabuhu. Dan tidak boleh jual anggur kepada orang yang kita tahu bakalan anggur tersebut diperah dan dijadikan minuman khamar, tidak boleh. Jual anggur boleh tidak boleh, kita sendiri sering beli anggur. Tapi ternyata kita tahu ini orang kalau beli anggur ternyata dia gunakan anggur tersebut untuk pabrik bir. Ya jangan, tidak boleh. Tidak boleh, hukum asal jual anggur boleh, tapi kita tahu ini yang beli anggur adalah untuk jualan pabrik bir, kita bilang tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena perbuatan kita menjual anggur untuk dijadikan bir adalah ta'awun al-itsmi wal udwan, bentuk tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan, enggak boleh. Meskipun hukum asalnya boleh. Ya. Demikian juga dari sini anna man fa'ala sabab ka'annahu al-fa'il lidzalika syai' mubasharatan. Maka siapa yang melakukan sebab, yang sebab itu mengantarkan kepada kemaksiatan, maka seakan-akan dia langsung melakukan kemaksiatan tersebut. Kenapa? Dia telah melakukan sebab yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini, hati-hati, waspada, jangan kita mendukung kegiatan apapun yang dengan sebab kegiatan tersebut akhirnya terjadilah perkara-perkara yang haram. Jangan. Ya, meskipun asalnya boleh, tapi kita tahu ini bakalan mengantarkan kepada keharaman, maka kita hentikan. Karena kalau kita lanjutkan, maka seakan-akan kita melakukan perkara haram tersebut. Karena kita mendukung terjadi perkara yang haram tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab kelima. Babu ijabati du'ai man barra walidayhi. Bab
dikabulkannya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari ingin mengatakan orang berbakti kepada kedua orang tuanya, doanya terkabulkan. Doanya dia mustajabud dakwah, dia mudah dikabulkan doanya. Maka Imam Bukhari membawakan hadis yang panjang, kita akan bacakan. Hadis ini penuh dengan faedah. Hadis yang masyhur tentang 3 orang yang terjebak dalam goa. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam. Qala hadatsana Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Qala akhbarani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "Bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadhahumul matar." Saya bacakan dulu hadisnya baru kita jelaskan. Ketika suatu hari ada 3 orang sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mereka ditimpa hujan. Famalu ila gharin fil jabal, maka mereka pun pergi menuju sebuah goa di sebuah gunung untuk terhindar dari hujan. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal, tiba-tiba dari atas gunung ada batu besar jatuh kemudian menutupi fa'atbaqat alaihim, lantas menutupi goa tersebut. Tentunya ini bahaya. Goa tertutup, mungkin oksigen berkurang. Faqala ba'dhum li ba'dhin, maka 3 orang ini saling berbicara di antara mereka. Unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihatan. Coba kalian lihat amal-amal soleh kalian yang kalian lakukan karena Allah. Amal soleh kalian lakukan banyak, tapi coba lihat-lihat mana di antara amal soleh tersebut yang kalian lakukan, yang benar-benar solehah yang kalian lakukan karena Allah. Fadu'ullaha biha la'allahu yafrujuha. Maka berdoalah kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh tersebut. Semoga Allah membuka batu tersebut yang menutup pintu goa kita. Faqala ahaduhum, maka salah satunya mulai berkata, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani. Ya Allah, sungguhnya aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua, sudah sepuh dan sudah tua. Waliyasibyatun sigharun kuntu ar'a alaihim, dan saya punya juga anak-anak kecil yang saya merawat mereka. Saya mendidik mereka. Fa idza ruhtu alaihim fahalabtu bada'tu biwalidayya. Kalau saya pergi kepada ayah dan anak-anakku, maka saya memberi susu terlebih dahulu kepada kedua orang tuaku. Askihima qabla waladi, maka saya berikan susu kepada kedua orang tuaku sebelum kepada anak-anakku. Wa innahu na'a biya syajaru fama ataitu hatta amsayt. Suatu hari aku menggembalakan gembalaanku, ternyata kejauhan. Areal untuk gembala, pohon-pohon untuk gembala terlalu jauh sampai akhirnya aku kesorean atau kemalaman. Fawajadtuhuma qad nama. Ketika aku pulang mau kasih susu buat mereka berdua, ternyata mereka berdua sudah tidur. Fahalabtu kama kuntu ahlubu, maka aku pun memerah susu sebagaimana biasa aku lakukan. Faji'tu bil hilab fakumtu inda ru'usihima, maka aku pun membawa susu tersebut, tempat susu atau susunya untuk aku berikan kepada mereka berdua, dan aku berdiri di sisi kepala mereka berdua. Itu berdiri menunggu mereka bangun. Akrahu an ukidhahuma min naumihima. Aku tidak mau membangunkan mereka karena mereka sedang tidur. Wa akrahu an abda'a bisibyah qablahuma, dan aku juga tidak mau anak-anak dulu baru kedua orang tua saya kasih susu. Karena sudah kebiasaanku orang tua dulu baru anak-anak. Wasibyatu yatadaghawna inda qadamayya, sementara anak-anak menangis di sisi kakiku, di kakiku mereka nangis minta susu. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala al-fajru. Demikianlah kondisiku dan kondisi anak-anakku dan kondisi orang tuaku. Terus begitu anak-anak nangis, orang tua tidak bangun-bangun sampai terbit fajar. Dari malam sampai terbit fajar. Baru kemudian orang tua bangun, baru saya kasih minum. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika bitiqa wajhik fafruj lana furjatan nara minha sama. Ya Allah, jika engkau tahu aku melakukannya berbakti pada orang tuaku karena mengharap wajahmu, maka bukalah batu tersebut dari kami agar kami bisa melihat langit. Benar-benar batu nutup, tidak ada celah sama sekali. Fa farajallahu lahum furjatan hatta yarawna minhas sama, maka kemudian batu bergeser, terbuka dari pintu gua, tapi belum bisa buka semuanya, belum bisa keluar, tapi mereka sudah bisa melihat langit. Wa qala tsani, berkata yang kedua, Allahumma innahu kanat li binatu ammin. Ya Allah, saya dulu punya sepupu perempuan, yaitu putri dari pamanku. Uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintainya cinta seorang yang paling berat kepada seorang wanita itulah aku. Fatalabtu ilaiha nafsaha. Saya ingin
saya ingin menggaulinya, saya minta dirinya agar siap untuk saya gauli. Fa'abat hatta atiha bi mi'ati dinar. Namun dia tidak mau memenuhi ajakanku. Dia kasih syarat, kalau aku bisa bawa 100 dinar, saya akan mau menyerahkan harga diriku. Fasa'aitu hatta jama'atu mi'ata dinar. Maka aku pun berusaha dan sampai aku mengumpulkan 100 dinar. 100 dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 100 dinar berarti 425 gram emas. Hampir setengah kilo. Falaqituha biha, maka aku pun bawa dinar tersebut, hampir setengah kilo emas aku bawa di hadapan sang wanita, maka dia pun pasrah untuk digauli. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku sudah duduk di antara kedua kakinya, qalat ya Abdullah, tiba-tiba dia berkata, yaitu ingin tinggal digauli. Sang wanita sudah terbuka bajunya, dia pun sudah terbuka celananya, tinggal digauli. Tiba-tiba sang wanita berkata, ya Abdullah ittaqillah. Dia mengatakan, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Wala taftal khatam, jangan kau menghilangkan kegadisanku. Fakumtu anha, aku pun meninggalkannya. Allahumma fa in kunta ta'lam anni qad fa'altu dzalika bitika wajhik fafruj lana minha. Ya Allah, kalau kau tahu aku melakukannya, meninggalkan wanita tersebut dengan 100 dinar, dengan syahwatku yang sedang bergejolak, aku lakukan karena Engkau ya Allah, maka bukalah pintu goa itu, minggirkan batu tersebut. Fa faraja lahum furjatan, maka terbuka bergeser lagi, tapi belum bisa keluar. Wa qala al-akhar, yang ketiga berdoa, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bi faraqi aruzzin. Ya Allah, dulu saya pernah mempekerjakan seorang pekerja dengan upah faraq. Faraq itu 3 sa'. 1 sa' kira-kira 3 kilo. 3 kilo beras. Kalau faraq salah satu asa itu 3 sa'. 3 sa' kira-kira 9 kilo. Taruhlah 10 kilo. Gajinya cuma 10 kilo beras atau 9 kilo beras. Falamma qada amalahu, ya, tatkala dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata, "A'tini haqqi, berikanlah gajiku," yaitu 10 kilogram beras kurang lebih. Fa aradtu alaihi haqqahu, maka aku pun kasih dia ini gajimu 10 kilogram beras. Fatarakahu wa raghiba anhu, dia tinggalkan. Dia kayaknya enggak tertarik, dia pergi. Itu gaji 10 kilogram beras, dia tinggalkan, dia pergi. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ra'iyaha. Maka aku pun mengolah beras tersebut, mungkin aku tanam atau aku olah, pokoknya diolah sampai akhirnya membuahkan banyak sekali sapi, demikian juga penggembala-penggembalanya, subhanallah. Mungkin budak-budak, sapi-sapi dan budak-budak yang ngurusin sapi-sapi tersebut. Faja'ani, maka setelah sekian lama dia datang kepadaku. Dia berkata, ittaqillah wala tadhlimni, wahai fulan, wahai majikan, wahai bos, bertakwalah kepada Allah, jangan kau zalimi aku. Wa a'tini haqqi, mana gajiku yang dulu. Fakultu idhab ila dhalikal baqar wa ra'iha. Pergilah engkau ke sapi-sapi tersebut dan penggembalanya. Itu semua gajimu. Faqala ittaqillah wa la tahza' bi. Wahai bos, bertakwalah kepada Allah, jangan kau ngejek aku. Dia tahu gajinya cuma 10 kilo beras. Fakultu inni la ahza'u bika. Aku tidak canda, tidak mengejek. Fakhudh dhalikal baqar wa ra'iyah. Ambil itu sapi dengan penggembalanya, itu mungkin budak ya. Fa akhadhahu fantalaqa biha. Maka dia pun ambil sapi dan ambil penggembalanya, kemudian dia bawa pergi. Subhanallah, tidak menyisakan sedikit pun. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika bitika wajhik, ya Allah, kalau kau tahu aku melakukan itu semua karena mencari wajahmu ikhlas, fafruj ma baqiya, maka bukalah sedikit lagi supaya kita bisa keluar. Fa farajallahu anhum, maka Allah pun membukakan pintu goa sehingga dari batu tersebut bergeser sehingga mereka bisa keluar. Tapi ini hadis yang panjang, kita ingin menyampaikan beberapa faedah terkait hadis ini. Yang pertama tentang keutamaan berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang berdasarkan agama sahabat dekatnya, maka hendaknya seorang melihat-lihat siapa yang mau dijadikan sahabat. Kita kawan banyak, kawan sekedar ketemu, ada urusan bisnis sama siapa saja. Tapi kawan dekat yang kita biasa safar bareng, jalan bareng, hendaknya orang-orang soleh. Lihatlah mereka bertiga jalan bareng, lagi jalan bareng-bareng, 3 orang soleh. Kata Nabi SAW, al-junudu, al-arwahu junudun mujannadah. Allah ciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Yang saling mengenal maka akan cocok, sinkron. Yang tidak cocok maka akan terpisah. Jadi Allah ketika ciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Nah, ketika disebarkan roh-roh ini, mereka saling mengenal. Kalau ternyata klop, berarti dulu diciptakannya bareng. Ketahuan dulu diciptakannya kelompok roh ini, ternyata cocok.
Oleh karenanya, seorang yang soleh berusaha menjadi teman yang soleh. Coba bayangkan seandainya 3 orang ini salah satunya tukang minum bir misalnya. 2 sudah berdoa, pintu gua udah kebuka, nggak jadi kebuka karena kurang 1. Seandainya satu salah seorang dari 3 tersebut ternyata tukang main judi, 2-nya satunya berbakti sama orang tua, yang satunya misalnya tadi sangat amanah, tapi satunya tukang judi, maka mereka tidak bakalan keluar dari gua tersebut. Karena satu ini pembawa sial. Tukang maksiat ini pembawa sial ya. Tapi ketika mereka bertiga sama-sama soleh, maka Allah selamatkan mereka. Tapi 3 orang ini ternyata orang soleh. Turun hujan, Allah sudah takdirkan turun hujan. Maka mereka kemudian lihat, berikhtiar mereka masuk sebuah goa, tiba-tiba turun batu besar, jegleb, menutupi atbaqat alim, benar-benar tutup. Full tutup, tidak ada celah untuk bisa keluar. Jangankan celah, enggak ada celah sama, jangankan celah, semua tertutup full, fa'atbaqat, tutup full. Kayak dikasih tutupan gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa lihat langit, saking nutupnya full. Langit aja enggak bisa kelihatan. Kalau ada celahnya kan bisa ngelihat meskipun enggak bisa keluar. Maka akhirnya mereka tahu mereka tidak bisa selamat kecuali dengan berdoa. Ya, kecuali dengan berdoa ya. Dan doa adalah senjata silahul mukmin, senjata orang beriman. Mereka berkata di antara mereka, "Unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihatan." Coba kalian lihat-lihat amal mana yang amalan andalan yang saleh, yang ikhlas. Artinya tidak semua amal ikhlas. Maka mereka sedang diskusi, coba lihat mana amal yang diandalkan. Yang salehah. Berdoalah dengan amal tersebut, bertawassul dengan amal tersebut. Semoga Allah membukakan pintu goa. Maka mulailah 3 orang yang berdoa. Yang pertama, ini yang jadi perhatian kita, dia berbakti sama orang tua. Luar biasa. Dia mengatakan, ya Allah, dia cerita. Dia tahu, Allah tahu. Tapi dia cerita. Namanya, kita kalau berdoa, kita menceritakan kesusahan kita. Kan kita cerita sama Allah. Allah tahu enggak? Allah sudah tahu. Tapi demikian adab dalam berdoa. Kita menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan kehinaan kita, kerendahan kita, kekurangan kita. Kita menangis. Allah sudah tahu, enggak perlu kita sampaikan. Tapi demikianlah adab dalam berdoa. Maka dia sampaikan, ya Allah. Ya tentu Allah sudah tahu. Dulu saya punya 2 orang tua, sudah sepuh dan sudah tua. Dan saya punya anak-anak. Saya perhatian anak-anak tersebut. Saya kasih minuman kepada orang tua di pagi hari dan sore hari. Satu hari, saya menggembalakan gembalaanku, entah kambing, entah unta, terlalu jauh. Sehingga akhirnya saya pulang kemalaman. Kesorean atau kemalaman. Saya ngambil susu untuk berikan kepada orang tuaku. Biasa, orang tua dulu baru anak-anak. Qadarullah ketika itu kedua orang tuaku sudah tidur. Maka saya perah susu, saya bawa. Kemudian anak-anak mulai kelaparan, mereka pun menangis. Kemudian mereka memegang kakiku, yatadaghaun, mereka teriak-teriak nangis. Tapi saya enggan memberikan anak-anak dulu sebelum kedua orang tuaku. Karena kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anak. Di sini para ulama membahas. Kita tahu dalam fikih bahwasanya memberi makanan atau nafkah kepada anak-anak lebih wajib daripada kepada orang tua. Wajib nafkah kepada anak istri lebih wajib daripada kepada orang tua. Terus bagaimana dengan hadis ini? Maka ada beberapa pendapat yang mengatakan bisa jadi ini syariat umat terdahulu. Syariat umat sebelum kita orang tua dulu baru anak-anak dan istri. Adapun syariat kita anak istri lebih dahulu baru kedua orang tua. Atau kita bisa kasih jawaban bahwasanya dia sebenarnya bukan mendahulukan orang tua daripada artinya sama-sama dapat makanan, jatah. Ini kita tidak berbicara makanan cuma buat 2 orang. Tapi makanan ini cukup buat orang tua, buat anak-anak. Cuma kebiasaan dia orang tua dulu. Ya, orang tua dulu. Bukan berarti dia menelantarkan anak-anaknya. Ini lain halnya kalau ternyata makanan tersebut cuma cukup untuk 2 orang. Lantas dia mendahulukan kedua orang tuanya, anak-anak tidak dikasih. Tapi ini enggak, susu itu cukup buat orang tua, cukup buat anak-anak. Dia hanya masalah siapa dahulu. Dan kebiasaan dia adalah orang tua butuh terlebih dahulu, baru anak-anak. Anak-anak masih bisa kuat tahan lapar. Orang tua kalau terlambat bisa sakit, bisa macam-macam. Jadi Allah alam tetap saja menafkahi anak istri lebih diutamakan. Tapi orang ini dalam hal cuma siapa lebih dahulu karena kebutuhan orang tuanya. Yang menakjubkan di sini, lihat kondisi dia. Dia bawa susu. Orang tuanya sedang tertidur dan dia berdiri. Dia menanti kapan orang tuanya bangun. Dia mau bangunin sebenarnya bisa. Ayah, ibu, susunya sudah siap. Tapi dia lihat mereka berdua sedang tidur pulas.
Kalau dia bangunkan nanti kaget. Maka dia biarin keduanya terbangun sendiri. Siapa tahu jam 1 malam terbangun. Siapa tahu jam 2 malam terbangun. Siapa tahu jam 3 malam terbangun. Siapa tahu jam 10 malam terbangun. Dia tunggu aja dulu. Anak-anak nangis, dia cuekin. Karena kebiasaan orang tua dulu. Ternyata orang tuanya tidak bangun kecuali subuh. Subhanallah. Berjam-jam dia nungguin. Ini yang menakjubkan. Berjam-jam dia nungguin orang tuanya untuk memberi susu kepada kedua orang tuanya. Dia bangunin, nggak mau dibangunin karena dia pingin orang tua lagi nyaman, jangan ganggu tidur mereka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika aku melakukan, dia mengatakan, fa in kunta ta'lam, kalau engkau tahu ya Allah, anni fa'altu dzalika bitika wajhik, kalau saya melakukan itu karena mencari wajahmu. Fafruj lana furjatan nara minha sama, maka bukalah sedikit goa agar kami bisa melihat langit. Di sini dia tidak ujub dengan amal soleh dia tidak mengatakan ya Allah engkau tahu aku ikhlas, enggak. Tapi dia masih gantungin, dia berkata ya Allah, karena masalah ikhlas atau tidak masalah gaib kita enggak ada yang tahu. Amal kita ikhlas kita enggak tahu. Makanya dia ketika berdoa dia berkata ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya aku melakukannya ikhlas karena engkau, jika ikhlas, belum tentu ikhlas. Kalau benar aku melakukannya ketika itu karena mencari wajahmu ya Allah, ikhlas. Bukan, ternyata benar dia ikhlas ketika itu. Ini bukti bahwasanya ketika dia berbakti sama orang tuanya, menunggu orang tuanya bangun, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pintu gua terbuka. Ini dalil bahwasanya seorang yang berbakti sama orang tuanya, doanya mudah dikabulkan. Di antara dalil juga akan ini seperti kisah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani min Murad ya, dari Yaman, yang bagaimana kita tahu kisahnya, wa kana lahu ummun huwa biha barun. Kata Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarani, dia punya ibu dan dia berbakti sama ibunya. Makanya Uwais Al-Qarani orangnya mudah dikabulkan doanya ya. Maka Rasulullah wasiat kepada Umar kalau ketemu Uwais minta agar dia doakan ampunan buatmu. Kenapa? Karena Uwais orangnya mudah dikabulkan doa. Di antara sebabnya dia berbakti sama ibunya. Di antara sebabnya dia berbakti kepada ibunya. Taib, ternyata subuh baru orang tuanya bangun, baru dia serahkan susunya. Jadi dia nunggu berjam-jam sambil menunggu orang tuanya kapan terjaga. Tentunya dia tidak tidur. Kalau dia tidur, enggak, dia diam situ sampai pagi berdiri. Kumtu inda ru'usihima, aku berdiri di samping kepala mereka berdua, nungguin bawa susu, pegang. Kapan mereka sadar dikasih. Tapi ini di antara amal yang menakjubkan. Yang kedua, yang juga tidak kalah menakjubkan. Perhatikan. Yang kedua, dia berkata, ya Allah, Allahumma. Dia buka Allahumma. Dia akan bilang Allahumma 2 kali. Kalau orang pertama dia bilang Allahumma cuma sekali. Allahumma, ya Allah, dulu saya punya kedua orang tua gini-gini. Jika engkau tahu amalku ikhlas, maka bukalah. Tapi orang ini dia Allahumma-nya 2 kali. Ya Allah, kemudian ya Allah lagi. Pertama dia berkata, ya Allah, Allahumma. Dulu saya punya sepupu perempuan. Kalau ada laki-laki paling cinta kepada perempuan, itulah saya. Jadi dia selalu naksir sama perempuan ini, dia ngejar-ngejar, perempuannya selalu nolak. Dalam suatu riwayat disebutkan sampai perempuan ini mengalami penderitaan, kemiskinan atau punya hutang atau apa. Intinya dia merasakan suatu penderitaan. Dan dia tidak bisa melepaskan penderitaan tersebut kecuali butuh uang 100 dinar. Ini bahaya, kadang-kadang orang harus menjual harga diri demi mendapatkan uang. Dalam riwayat 120 dinar. Dalam sebagian riwayat 120 dinar. Jadi kalau 1 dinar 4/4 gram emas, berarti 100 dinar sudah 425 gram. Tambah lagi 20 dinar, tambah lagi 20 kali 4/4 ya. Itu 85 ya. Jadi sudah setengah kilogram lebih emas. Dia butuh uang, maka saya carikan uang setengah kilogram emas. Bayangkan banyak. Dulu aja banyak, sekarang aja banyak, apalagi dulu. Setengah kilogram uang banyak. Maka saya hadirkan, akhirnya dia terpaksa menyerahkan keperawanannya kepadaku, kegadisannya. Maka ketika dia sudah terbuka, laki-laki pun sudah siap, tinggal menggauli. Syahwat sudah bergejolak. Inilah wanita yang dia kejar-kejar selama ini, sangat dia cintai. Inilah umniyah, harapan dia, inilah angan-angannya sudah di depan mata, tinggal dia gauli. Syahwat sudah bergejolak, tiba-tiba wanita ini berkata,
Ya Abdullah ittaqillah wa la tafuddal khatam ila bihaqqihi. Wahai Abdullah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau buka keperawanan seseorang, kegadaian seseorang kecuali dengan haknya, itu dengan pernikahan. Maka mendengar perkataan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka aku tinggalkan wanita ini. Dengan harta tersebut aku tinggalkan. Dan ini luar biasa bagaimana dia bisa tiba-tiba takut kepada Allah ketika syahwat sudah bergejolak. Makanya dia mengatakan Allahumma 2 kali. Ya Allah, ya Allah. Di awal doa dan di akhir doa. Karena apa yang dihadapi sangat berat, bahkan lebih berat daripada yang lainnya. Karena laki kalau sudah bergejolak syahwat, sudah hilang akal sehatnya. Ini sudah bergejolak syahwat, ya. Sudah di depan mata, ya. Ini cita-citanya, wanita yang dia kejar selama ini, tiba-tiba dia tinggalkan semua karena Allah. Maka dia berkata, ya Allah, jika aku meninggalkan itu semua karena Engkau, ya Allah, bukalah pintu goa, maka terbuka. Ini laki-laki menakjubkan. Siapa yang bisa seperti dia? Ya. Yang ketiga juga tidak kalah menakjubkan. Seorang yang kemudian dia punya pekerja, dapat gaji sekitar 10 kg, itu 9 kg beras. Orang tersebut tahu tidak mau ngambil. Pergilah orang tersebut. Ternyata majikan ini niat baik. Dia ingin kelola harta tersebut. Dia kelola, mungkin dia jual, dia dapat apa, dia tanam, dia jual. Sampai akhirnya hasilnya dia belikan sapi. Ada yang dalam riwayat bilang sapi, onta, kambing. Dia belikan banyak. Setelah sekian tahun lamanya, artinya 10 kg beras dikelola sampai menghasilkan sapi, kambing, onta, itu bertahun-tahun. Setelah sekian tahun ternyata orang ini datang. Kemudian dia berkata, wahai fulan, mana gaji saya dulu? Kata dia, itu semua yang kau lihat. Sapi, penggembalanya, onta, itu semua milikku. Kata dia, Abdullah la tahza'bi, jangan kau ejek saya. Kata majikannya, tidak ngejek, itu benar ya punyamu. Benar, maka dia ambil seluruhnya tanpa menyisihkan sedikit pun. Tapi bilang, syukran bos, ini bos ambil sebagian lah. 10 ekor sapi kayak 20 ekor sapi kayak tanda terima kasih. Enggak, dia bawa semuanya tanpa peduli. Dan ini berat, bayangkan, berat. Orang ini yang tahu dia berniat mengelola harta untuk anak buahnya cuma Allah yang tahu. Dia tidak pernah ucapkan antara dia dengan Allah, tapi dia tahu, Allah tahu ketika dia mengelola niatnya untuk orang ini. Dia kapan saja bisa berubah niat. Lihat harta yang banyak, buat saya aja lah, capek-capek. Kan saya belum mengungkapkan. Tapi dia tahu dia bermuamalah dengan Rabbul Alamin yang mengetahui isi relung hati setiap manusia. Bahwa alimum bidzati sudur, dia mengetahui isi hati dada-dada manusia. Baik, makanya ketika orang tersebut minta haknya, dia bilang ambil seluruhnya, itu gajimu semuanya. Ketika dia bawa pergi semuanya tanpa pun sedikit rasa terima kasih, dia rela. Karena memang dia kerja niatnya buat orang tersebut. Maka dia berkata, ya Allah, fa in kunta ta'lam, jika kau tahu aku melakukannya ini semua karena Engkau ya Allah, mencari wajahmu, maka bukalah pintu goa. Maka akhirnya pintu goa terbuka. Sama, dia tidak pede, tidak ujub, dia masih berkata, ya Allah, jika Engkau tahu amalku tersebut karena Engkau. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang soleh, mereka tidak pede dengan amal mereka. Mereka karena masalah amal soleh itu ikhlas atau tidak, perkara yang gaib, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perhatian kita di sini bahwasanya di antara sebab doa seorang mudah dikabulkan adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana laki tadi, dia berbakti kepada orang tuanya justru ketika dia sebutkan sini, li abawani syaikhani kabiran. Orang tuaku sudah sepuh dan jompo. Ketahuilah berbakti kepada kedua orang tua juga berlevel-level. Dan tingkatan level paling tinggi, paling sangat besar ketika orang tua sudah di masa jompo. Orang sudah pikun, sudah sering lupa, suka ngomel, buang air nggak bisa kontrol. Nah, ini tingkat pahalanya lebih besar. Berbakti sama orang tua kapan saja pahalanya besar. Tapi yang paling besar ketika mereka dalam kondisi jompo. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika keduanya telah mencapai masa jompo, salah satunya atau dua-duanya di sisimu, ya, maka berbaktilah kepada mereka berdua. Jangan bilang jangan berkata-kata menyakitkan hati mereka. Jadi saya katakan berbakti kepada orang tua ketika di masa jompo itu pahalanya lebih besar, level paling tinggi ketika berbakti kepada kedua orang tua. Tapi demikian saja para dokter yang saya sampaikan. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.